Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas respon saudara-saudara kepada atas video-video saya sebelumnya, dan terima kasih juga kepada beberapa penanya ini. Jadi sekarang kita bahas pertanyaan-pertanyaan ini satu persatu. Tapi bukan berarti saya jawab saya ini benar-benar tahu ya. Hanya mencoba mengeksplor ingatan juga terkait beberapa kisah-kisah yang pernah diceritakan oleh pendahulu-pendahulu, dan mungkin ada literatur yang bisa saya sampaikan juga kalau memang ada literaturnya. Pertama, Syed Burhan Hussein. Ini macam kawan saya lah. Kalau sejarahnya Syarif Abu Bakar bin Habib Hussein bagaimana lang? Baik. Syarif Abu Bakar bin Habib Hussein Al-Qadri. Beliau ini merupakan salah satu saudara muda adik dari Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri bin Habib Hussein, yang sepanjang hidupnya juga beliau dedikasikan untuk menjalankan misi dakwah selayaknya abahnya dahulu. Dan tidak banyak literatur tentang keberadaan Syarif Abu Bakar bin Habib Hussein ini, kecuali beberapa kisah-kisah dari para leluhur tentang Syarif Abu Bakar ini merupakan orang yang mengajarkan tentang syariat Islam dan juga mengajarkan tentang ratibnya Al-Qadri atau ratibnya Jamalulail di Mempawah, di Matan, Tanjung Pura, Ketapang, dan di Pontianak setelah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri menjadi Sultan Pontianak yang pertama. Mengenai manaqib juga kurang ya tentang Syarif Abu Bakar bin Habib Hussein ini, kecuali beberapa peninggalan catatan yang bahkan tidak berada di dalam negeri Pontianak atau di kota Pontianak, atau di dalam Istana Qadriyah juga tidak menampung catatan-catatan tentang beliau terkait amalan-amalan. Cuman saya beberapa kali melakukan perjalanan juga di luar daerah, saya menemukan bahwa memang benar ada manaqib, memang ada ratib yang mula dikarang oleh beliau yang menjadi amalan dan diamalkan di beberapa daerah di Pulau Jawa atau di Sulawesi yang disebut dengan ratib Al-Qadri atau ratib Jamalulail gitu ya. Selebihnya tentang biografi, tentang perjalanan hidup tidak ada. Jadi kalau misalnya saya bilang saya tahu juga bohong nanti kan. Kecuali tentang keberadaan ratib yang menjadi amalan, baik yang diamalkan oleh kaum Alawiyin bermarga Al-Qadri atau Jamalulail, maupun mereka yang mengajarkannya keluar. Ratib ini cukup panjang, penuh dengan salawat-salawat. Saya pernah baca, dan ada juga yang menarik buat saya tentang isi ratib itu adalah ada satu tawasul yang mendedikasikan Fatihah, menghadiahkan Fatihah kepada Al-Mahdi atau Imam Mahdi atau Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, yang orangnya bahkan kita tidak tahu sudah ada atau belum ada begitu kan. Tetapi kita beriman kepada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa di akhir zaman akan lahir seorang yang dari keturunanku, namanya seperti namaku, nama abahnya seperti nama abahku. Makanya di ratib itu disebut Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi.
Menurut saya itu keren, dan saya jarang jumpai. Baru itu saya temui tawasul yang mendedikasikan Fatihah, menghadiahkan Fatihah kepada Al-Mahdi, orang yang belum kita kenal, hanya bertumpu kepada iman tentang kabar-kabar akhir zaman yang disampaikan oleh dalam hadis-hadis Rasulullah, bahwa Al-Mahdi itu pasti hadir, dan kita yakin Rasulullah tidak berdusta. Beberapa kali nubuah-nubuah yang beliau sampaikan semasa hidup memang pernah, bahkan memang benar-benar terjadi, meski itu jauh melampaui zaman beliau, bahkan zamannya para sahabat, seperti tumbangnya pemerintahan Rom di Konstantinopel. Kita yakin itu, saya juga yakin itu. Mengenai Syarif Abu Bakar bin Habib Hussein Al-Ghadri ini, itu tadi yang saya pribadi ketahui tentang beliau ini hanya melalui catatan manaqib yang beliau wariskan turun-temurun, baik yang diajarkan di Pontianak maupun di luar Pontianak setelah wafatnya abahanda beliau Habib Hussein bin Habib Ahmad Al-Ghadri. Dari sini, dari ratib ini saja yang kita bisa mengenal keberadaan Syarif Abu Bakar bin Habib Hussein ini. Di mana makamnya, bagaimana anak cucu keturunannya, saya tidak tahu. Tapi mudah-mudahan Sayyid Burhan Hussein ini juga salah satu pengamal itu ya, Ratib Jamalul Lail atau Ratib Al-Ghadri itu. Cuman kalau ditanyakan lagi tentang ratibnya, saya tidak kuasai, saya tidak paham. Saya cuma pernah baca aja. Oke, mungkin ke penanya selanjutnya. Terima kasih buat Saudara Doni Usman yang merespons video saya sebelum. Saya pengen nanya, seperti apa kekuatan armada laut Syarif Abdurrahman sehingga Inggris, Perancis yang terkenal tangguh dalam perang di laut, dalam film-film klasik, bisa tenggelam oleh armada kapal laut Syarif Abdurrahman. Poin keduanya, bukankah untuk perang di laut mesti bermanuver untuk membidik kapal lawan? Apakah masih memakai dayung? Layar atau mesin? Poin ketiganya, bukankah kapal mesti dilengkapi dengan meriam kiri kanan, depan, belakang mungkin maksudnya, dalam kurung ngayal film Pirates of Caribbean. Berarti sebesar apa kapalnya? Makasih Pak Lang, sama-sama belum saya jawab. Kita kupas sikit-sikit, karena saya tidak bisa sambil ngayal juga, barang ini harus pasti. Memang kurang lebih bisa digambarkan kayak Pirates of Caribbean itu. Keren filmnya. Saya juga salah satu penggemar Johnny Depp. Seperti apa kekuatan armada laut Syarif Abdurrahman sehingga Inggris, Perancis yang terkenal tangguh dalam perang di laut bisa tenggelam oleh armada kapal laut Syarif Abdurrahman? Ya, tidak bisa kita gambarkan, Bang. Tidak bisa saya melukiskan bagaimana bentuk armada itu. Yang jelas kalau dia cuma satu kapal, mustahil bisa menenggelamkan kapal-kapal EIC, East Indies Company, atau kapal-kapal VOC milik kerajaan Belanda atau kapal Perancis. Kita bahkan tidak memiliki catatan tentang perjuangan beliau, baik Sultan Syarif Abdurrahmannya sendiri maupun jamaahnya atau armadanya, anak buah armadanya. Tidak ada satupun yang menuliskan sepak terjang beliau atau sepak terjang mereka pada saat masih berjuang di lautan atau pada saat masih dalam
misi perdagangan atau masih dalam perjalanan-perjalanan yang menuntut ilmu. Kan tidak sendirian itu Syarif Abdurrahman itu. Dan tidak ada yang menuliskan itu. Kita tahu tentang Syarif Abdurrahman ini orang yang berjuang di lautan dan berhadapan dengan kapal-kapal kolonial justru dari kolonial itu sendiri. Dan ya, sebagaimana kita ketahui, kolonial kalau menuliskan figur-figur Nusantara pasti tidak bagus. Contoh macam Perancis di dalam salah satu reportnya tahun 1767 1768 tekan bahwa orang yang bernama Syarif Abdurrahman adalah orang yang bertanggung jawab atas dihancurkannya armada kapal Perancis di perairan Laut Cina Selatan yang tidak berjauhan dengan posisinya dengan Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Nah, itu laporan mereka, itu tulisan mereka masih berbahasa Perancis, belum pernah kita bedah, dan di Perancis sendiri itu hanya menjadi catatan laporan yang menjadikan figur Syarif Abdurrahman ini ya jelek, seperti bajak laut begitu, yang merugikan mereka, membangkrutkan, bahkan merebut kapal itu dari tangan penguasa Perancis pada saat itu. Kapal itu dikenal kapal yang baik, kapal yang mewah, bagus, dengan pertahanan tempur yang lumayan. Ya, namanya Perancis bikin armada kapal tidak pernah sembarangan kan. Kita bisa melihat dalam catatan-catatan sejarah mereka atau dokumenter-dokumenter kesejarahan Perancis tentang kapal mereka yang mewah dan memiliki keamanan yang luar biasa. Tetapi bisa juga diruntuhkan oleh Syarif Abdurrahman. Itu menggambarkan tidak mungkin Syarif Abdurrahman di tengah lautan itu mengandalkan satu kapal dan kapal biasa. Kapal sebagaimana yang layaknya dipakai oleh orang-orang Indonesia atau orang-orang Nusantara. Tidak mungkin hanya kapal dagang biasa. Dan yang diserang itu juga tidak mungkin hanya sekedar kapal dagang biasa. Di dalam laporan berbahasa Perancis itu dituliskan banyak kerugian yang diderita oleh mereka selain hilangnya kapal-kapal tersebut, yang banyak yang ditenggelamkan dan diambil oleh Syarif Abdurrahman. Dan kapal-kapal ini dibawa bersandar ke Pelabuhan Banjar, Kerajaan Banjar. Kemudian ada lagi laporan dari Inggris yang mencari keberadaan Syarif Abdurrahman yang telah merompak kapal dagang milik Kerajaan Inggris atau EIC yang berlayar membawa hasil bumi Nusantara ke Inggris sana. Buat mereka itu merupakan kejahatan, dan laporan itu memposisikan Syarif Abdurrahman ini sebagai orang yang paling dicari, figur yang negatif yang harus ditemukan dan dipenjarakan atau dihukum atau bahkan mungkin dibunuh karena sangat merugikan mereka. EIC dan VOC pada masa-masa itu bahkan menderita bangkrut, bukan akibat perlawanan para pejuang Nusantara, tetapi kebangkrutan itu akibat dari banyaknya kapal-kapal mereka yang mengangkut hasil bumi, baik itu hasil perkebunan atau hasil pertambangan yang tidak pernah sampai ke kerajaan itu. Kerajaan-kerajaan seperti Prancis, Inggris maupun Belanda itu membiayai kapal-kapal dagang. Dagang ini harus digaris miring. Karena dalam versi kita, versi orang Indonesia itu kapal penjajah, bukan kapal dagang. Ke tempat mereka dan ditenggelamkan, diserang, dibajak oleh orang yang bernama Syarif Abdurrahman. Ini versi mereka. Kita bahkan belum pernah mengupas itu.
baik di Istana Kadria sendiri atau oleh orang-orang Indonesia sendiri, bahwa Syarif Abdurrahman merupakan satu-satunya figur yang ditakuti pada saat itu yang bertanggung jawab terhadap kerugian, bahkan kebangkrutan yang diderita oleh dua kongsi besar, Inggris dan Belanda, bahkan Perancis. Sampai di Banjar itu, Syarif Abdurrahman diminta untuk meninggalkan Banjar oleh Panembahan Batu. Bukan diusir, tapi untuk meninggalkan Banjar karena beliau paling dicari. Dan pada saat itu, posisi Kesultanan Banjar itu kan sedang mengalami pasca musibah kekalahan Pangeran Antasari. Jadi bukan bahasanya cari aman, tapi daripada mendatangkan masalah baru, lebih baik Syarif Abdurrahman diminta sementara meninggalkan tanah Banjar dengan membawa serta keluarga dan armadanya. Seperti itu. Mengenai teknologi kapal mereka pada saat itu, apakah masih memakai dayung, layar, atau mesin? Dayung ya tidak mungkin di lautan. Kecuali mereka sudah sampai ke pesisir, mungkin dayung dikeluarkan. Itu pun dengan menggunakan skoci-skoci. Skoci ini kalau orang Pontianak nyebutnya kakap. Kalau di armada laut ya dia statusnya cuma skoci biasa, bukan kapal inti. Hanya dikeluarkan, diturunkan dari kapal utamanya untuk masuk ke sungai, karena mungkin sungai itu dangkal gitu kan. Layar atau mesin, layar pastinya. Di masa 1760-an itu, 1750 atau 1760-an itu, teknologi laut mungkin sudah mengenal beberapa temuan-temuan tentang bagaimana berjalan lebih cepat. Tapi setahu saya pada masa itu masih menggunakan layar. Dan bukankah kapal mesti dilengkapi dengan meriam? Iya, harus dengan meriam. Meskipun hanya kapal dagang kecil. Meskipun hanya mengandalkan 2 atau 4 meriam, 2 kiri, 2 kanan, 4 meriam, ya mereka harus mempersenjatai diri juga untuk melindungi diri dari para bajak laut. Nah, figur Sultan Abdurrahman ini di lautan itu disebut sebagai bajak laut, tapi tidak pernah ada bajak laut atau kapal dagang lain yang merasa dirugikan oleh beliau. Bahkan banyak yang terlindungi dengan keberadaan beliau di tengah lautan itu, kecuali kapal-kapal kolonial. Gitu. Mereka sangat dirugikan, bahkan bangkrut. Dalam sejarahnya, 2 kongsi dagang besar milik Eropa itu harus bangkrut akibat sering ditenggelamkannya kapal-kapal mereka di tengah lautan oleh orang yang bernama Syarif Abdurrahman ini. Jadi mestinya kita bisa mengajukan Syarif Abdurrahman ini sebagai pahlawan nasional ya nak. Mudah-mudahan begitu nanti di kemudian harinya, mengenai keberadaan Sultan Abdurrahman dan perjuangan beliau di tengah lautan. Mungkin Belanda, Inggris, Perancis menyebutnya sebagai figur yang jahat, tetapi dalam versi penjajah justru kebalikannya bagi kita. Setelah mendirikan Kesultanan Pontianak, tidak terlihat bahwa Sultan Syarif Abdurrahman itu memfoyakan hasil-hasil perjuangannya di lautan itu di awal-awal berdirinya Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak ini kesultanan yang bahkan sampai terakhir itu sangat sederhana. Bangunannya bangunan kayu, ya ada beberapa kitab bina, benteng-benteng yang ya karena alam Kalimantan yang terdiri dari rawa dan tanah gambut mungkin sudah tidak bisa dilihat wujud fisiknya lagi. Tapi di beberapa tempat mungkin masih ada. Dan kemewahan-kemewahan yang menggambarkan beliau sebagai figur yang kaya raya, saudagar besar, kemudian
berhasil menumbangkan banyak sekali kapal-kapal dagang milik penjajah, itu tidak terlihat pada saat beliau mendirikan Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak itu merupakan kesultanan Islam yang dimulai dari benar-benar dari nol, gitu. Tidak membawa hasil-hasil rampasan perang lautannya di Kesultanan Pontianak sama sekali, karena informasinya beliau membagikan itu di negeri-negeri yang mengalami dampak penjajahan kolonial Belanda, Inggris maupun Perancis. Ya, kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Yang jelas tidak ada literatur yang menyebutkan bahwa Sultan Pontianak ketika mendirikan Pontianak ini langsung mewah. Enggak. Bahkan semuanya harus dirintis dari nol. Semuanya. Pembangunan Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, kemudian pembangunan Istana Kadria, lalu beberapa pemukiman-pemukiman, perkampungan-perkampungan. Itu dimulai dari nol semua. Tidak dengan mengandalkan hasil-hasil yang pernah beliau peroleh pada saat beliau menjadi seorang saudagar. Jangankan menjadi bajak gitu. Pada saat beliau menjadi saudagar itu hasilnya itu tidak terlihat pada saat awal-awal pemerintahan Kesultanan Pontianak. Benar-benar dari nol. Itu wujud juang beliau ya di lautan. Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya cover dikit. Insya Allah kalau misalnya ada informasi-informasi baru yang kita bisa peroleh dari luar. Ya karena banyak sekali yang saya baca, saya terima informasinya malah dari luar negeri ketimbang dari dalam negeri sendiri. Di dalam negeri ya saya sangat menghargai adanya manakib. Dan itu cukup membantu kita untuk mengetahui tentang rekam jejak leluhur kita di Pontianak ini. Khususnya tentang kesejarahan Kesultanan Pontianak. Terima kasih. Ini respon kita sementara. Ke penanya-penanya berikutnya pasti akan saya jawab, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.